Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita laksanakan salat zuhur berjamaah. Dan kini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Ayyuhal walad, wahai anakku, khulasatul ilmi, kesimpulan daripada ilmu itu, an ta'lama anna ta'ata wal ibadata ma hiya. Ringkasnya, pengetahuan itu adalah engkau mengetahui apa itu yang namanya taat dan yang namanya ibadah. Itu ringkasan ilmu, kira-kira demikian. Jadi ilmu itu enggak usah yang jelimet-jelimet, ya, cukup tahu tentang taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu yang dalam-dalam, yang luas-luas, itu wilayahnya para ulama. Tapi kita sebagai orang umum cukup mengetahui tentang taat dan ibadah. I'lam anna ta'ata wal ibadata mutaba'atus syari'i fil awamiri wan nawahi bil qawli wal fi'li. Ketahuilah bahwa sesungguhnya taat dan ibadah itu, ya, penjelasan atau maknanya adalah mutaba'atus syari', mengikuti syari', yang membuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi taat itu, ibadah itu mengikuti syariat di dalam segala perintah dan segala larangan, baik dengan perucapan maupun dengan perbuatan. Ya, ada perintah dalam bentuk ucapan, ada larangan dalam ucapan, ada perintah dalam bentuk perbuatan, ada perlarangan dalam bentuk perbuatan. Perintah dalam bentuk ucapan misalnya membaca Al-Quran, berzikir, menyebut nama Allah, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, memberi nasihat, saling berwasiat dalam kebaikan. Ini ucapan-ucapan yang diperintahkan. Jadi ada ucapan yang diperintahkan, ada ucapan yang dilarang. Seperti berghibah, berbohong, memfitnah, ya, menyombongkan diri. Itu kata-kata, ucapan-ucapan yang dilarang. Ya, meskipun di antara dua itu ada yang tidak diperintahkan, tidak juga dilarang. Misalnya kita berbicara dengan teman kita, mengobrol, sejauh tidak ada unsur maksiat di situ, maka ucapan obrolan itu baik-baik saja, netral-netral saja hukumnya. Ya. Begitu juga perbuatan. Ya,
perbuatan ada yang diperintah. Ya, tentu saja perbuatan yang diperintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ibadah wajib, sholat seperti yang kita laksanakan tadi itu perbuatan yang wajib dilakukan. Ada yang sunnah dikerjakan seperti sholat sunnah qobliyah ba'diyah, atau duduk i'tikaf seperti ini, atau berduduk di majelis ilmu seperti ini. Ini adalah perbuatan yang diperintahkan. Membantu menolong orang lain, bersedekah, ya. Kemudian apapun saja perbuatan yang dilakukan yang itu diperintahkan oleh agama, itu namanya perbuatan yang baik. Dan ada perbuatan yang dilarang tentu saja, minum khamar, berzina, ya, membunuh, menyakiti, menzalimi, itu perbuatan-perbuatan yang dilarang. Nah, ibadah dan taat itu adalah mengikuti semua ketentuan syariat, yaitu Allah dan Rasulnya di dalam semua hal ini. Yaitu kita melakukan ibadah ucapan yang diperintahkan, meninggalkan ucapan yang dilarang. Melaksanakan perbuatan yang diperintahkan, meninggalkan perbuatan yang dilarang. Ya. Yakni maksudnya kata Imam Ghazali, kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatruku qawlahu wa fi'lahu yakunu biqtida'i syar'i. Yaitu segala sesuatu yang engkau katakan dan engkau perbuat dan engkau tinggalkan, ya, ada berbuat, ada yang meninggalkan. Qawlahu wa fi'lahu, baik ucapannya maupun perbuatannya, itu semuanya sesuai dengan mengikuti ketentuan syariat. Itu namanya taat. Kama law sumta fi yaumil idi, sebagaimana engkau berpuasa di hari Id, hari raya. Wa ayyamit tasyriqi, di hari-hari tasyrik yang dilarang 5 hari berpuasa, engkau malah puasa. Takunu asiyan, engkau menjadi seorang yang durhaka atau membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 5 hari ini, 2 hari raya dan 3 hari tasyrik, itu dilarang untuk berpuasa sesuai kesepakatan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Nah, dia puasa, ya, meskipun itu puasa baik, tapi ditempatkan di waktu yang salah atau yang dilarang, maka justru malah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang haid itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Lah ini puasa, ini sholat orang haid. Ya, meskipun itu sholat, meskipun itu puasa, dia berdosa. Karena apa? Karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melanggar larangan itu bukan hanya melakukan maksiat, zina, membunuh saja, tapi melakukan ketaatan di tempat atau waktu yang dilarang, itu juga perbuatan maksiat. Artinya menentang ketentuan Allah dan Rasulnya. Au shallaita fi zaubin maksubin, atau kamu sholat di pakaian, tapi pakaian boleh gosop. Gosop itu artinya mengambil barang orang nggak pakai izin, Pak. Ya, mengambil barang orang nggak pakai izin. Kadang-kadang kita di masjid ini kadang-kadang suka pakai sendal. Ya, mau ke kamar mandi dari masjid perlu pakai sendal. Akhirnya sendal mana aja dipakai, itu namanya gosop. Gosop itu beda dengan mencuri. Ya, sama-sama mengambil barang orang tanpa hak, ya. Sama-sama mengambil barang orang tanpa izin, baik sembunyi maupun terang-terangan. Tapi kalau gosop dikembaliin lagi, ya, dipulangin lagi. Kalau mencuri enggak, ya, langsung pindah alamat barang itu. Tapi dua-duanya sama-sama dilarang. Karena sama-sama merugikan orang. Ya, mencuri jelas, ya, menghilangkan kepemilikan orang. Gosop meskipun dikembalikan lagi, pasti orang yang dipakai itu tidak senang. Kecuali kalau dulu di pesantren kita kenal, ya,
namanya ulima ridhauhu, ya, saling tahu deh. Ya, kalau ada sendal bakyak geletakan dipakai, yang punya siapa udah rela aja, itu boleh kalau begitu. Di satu pesantren bisa begitu, atau di satu majelis, ya, sendalnya, sejadahnya, pecinya, mukenanya boleh pakai, ya. Tidak ada yang keberatan, maka tidak haram, itu halal. Ya, maka kalau orang punya barang, jangan gampang-gampang mengharamkan, halalin saja. Ya, apalagi cuma digosok, dipakai ke kamar mandi saja. Ya, jadi ini, nah ini sholat pakai baju boleh gosok. Dia mau sholat nggak ada baju, punya orang main pakai aja dari jemuran. Nah, itu katanya wa in kana surata ibadatin, kata Imam Ghazali, meskipun sholat itu ibadah, tak samu, kamu berdosa. Berdosa karena gosoknya. Ya, sholatnya sah, tapi berdosa karena sholat dengan barang gosopan. Ya, ini, jadi taat itu dan ibadah itu sederhana saja. Pokoknya mengikuti ketentuan syariat, baik itu perintah dan larangan, itu namanya taat. Ya, wa atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ya, banyak sekali. Ya. Innalladzina amanu wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya seperti dalam gambaran kitab ini, maka dia dijanjikan oleh Allah nanti di surganya bersama para nabi, para siddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, para syuhada, wassolihin, dan orang-orang soleh, para aulia Allah. Surganya nggak main-main, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jalannya sederhana, pokoknya ikutin. Maka agama kita dinamakan Islam. Islam itu artinya pasrah. Ya, orang Jawa bilang sumeleh. Ikutin aja, ya. Pasrah. Allah suruh apa, ikutin. Allah larang apa, tinggalkan. Rasulullah suruh apa, kerjakan. Rasulullah larang apa, tinggalkan. Itu saja. Sesimpel itu agama kita. Nah, nanti turunannya, penjelasannya setiap masing-masing berbeda-beda. Maka ketika Rasulullah mengatakan iman itu ada 72 cabang, paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, paling bawah adalah menyingkirkan onak duri dari jalanan supaya tidak melukai orang lain. Artinya iman itu dimensinya luas. Dari mulai keyakinan, kemudian juga ucapan la ilaha illallah, sampai menyingkirkan onak duri, itu bagian daripada iman itu sendiri, meskipun kadarnya dia paling rendah. Ini saja. Kalau ini semua sudah kita kerjakan, maka kita menjadi seorang muslim yang benar. Kalau sudah muslim yang benar, maka kita akan menjadi seorang mukmin. Kalau sudah mukmin, maka semua yang ada, kata Nabi, adalah baik. Ajaban li amril mukmin. Ajaib, luar biasa, menakjubkan, amazing, kata Rasulullah. Keadaannya orang mukmin. Idza asabathu na'ma fasyakar fahuwa khairul lah. Wa idza asabathu dharra fasabar fahuwa khairul lah. Ajaban li amril mukmin. Kata Nabi, orang beriman itu keadaannya semua amazing, menakjubkan. Kalau dapat nikmat, dia syukur. Kalau dia dapat musibah, dia sabar. Syukur dan sabar itu dua sisi perbuatan yang dua-duanya sama-sama baik. Syukur itu baik, sabar itu baik sekali. Jadi orang mukmin itu keadaannya selalu begitu. Ada nikmat, dia syukuri, dia sedekah, dia bagi-bagikan kepada orang lain. Tidak ada nikmat, bahkan ada musibah, dia sabar, dia tabah, menerima itu dengan ikhlas. Ini orang mukmin. Maka kata Nabi, nggak ada yang nggak bagus dari orang mukmin. Sampai dia kena duri saja, dia luka, itu menghapus dosa dia.
Dia sakit badannya, tidak menghapus dosanya. Bahkan dia galau, ya, ham, ya. Ham itu artinya dalam bahasa Arab gelisah, galau. Itu seorang kalau udah mukmin, galaunya aja itu dia dapat menggugurkan dosa-dosanya. Kenapa? Allah begitu sayang sama orang mukmin. Ya, orang mukmin ini kualifikasinya luar biasa. Dan orang mukmin ini adalah orang-orang yang sudah berhasil melaksanakan taat kepada Allah dan Rasulnya. Para hadirin sekalian, maka pesan Imam Ghazali ini sederhana tapi berat melaksanakannya. Ayo kita mulai. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan. Apa yang Rasulullah perintahkan kita kerjakan. Apa yang Rasulullah, Allah dan Rasulnya larang kita tinggalkan. Sederhana. Ya, maka kita semakin banyak tahu, semakin banyak belajar, kita lakukan. Sederhana saja. Kita tahu bahwa bohong itu tidak baik, bohong itu dilarang oleh agama. Tinggalkan bohong. Kita tahu bahwa menipu itu tidak baik, dilarang oleh agama, tinggalkan menipu. Kita tahu bahwa jujur itu baik, diperintahkan oleh agama, maka jujurlah. Kita tahu bahwa terbuka, transparan, apa adanya, itu diperintahkan, terbukalah. Jadi semua yang baik kita ikuti, semua yang buruk kita tinggalkan. Kita punya guideline dalam hidup ini sehingga kita tahu mana yang kita ambil, mana yang kita tinggalkan. Kita tahu di mana lampu hijau, di mana lampu merah. Kita tahu di mana jalan yang kita tempuh, ke kanan, ke kiri, itu semua adalah pilihan kita dan kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah, taufik dan iman kepada kita semua, jadikan kita muslim-muslim yang baik, mukmin-mukmin yang baik. Kehidupan kita makin baik, makin bertakwa, makin taat, makin sabar, makin syukur, makin segalanya menjadi kualitas terbaik dari seorang hamba dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makin hari, makin tua, makin baik, makin soleh, makin takwa. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita betul-betul ya yang terbaik disebut dengan husnul khatimah. Di antaranya adalah di akhir-akhir hayat kita adalah masa-masa terbaik dari hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.